Posisi utang luar negeri Indonesia (ULN) pada akhir Januari tahun 2021 tercatat sebesar 420,7 miliar dolar Amerika. Terdiri dari utang luar negeri Indonesia sektor publik, pemerintah dan bank sentral sebesar 213,6 miliar dolar Amerika dan utang luar negeri Indonesia sektor swasta, termasuk BUMN, sebesar 207,1 miliar dolar Amerika. Kalau bunga dan cicilan hutang saja sudah lebih dari sepertiga penerimaan negara, bahkan kalau kita tambah lagi di 2021 nanti bertambah 1.600-an triliun, maka posisi bunga dan cicilan hutang ini pasti akan melebihi 30% dari penerimaan negara. Tentu ini akan menyulitkan kesehatan fiskal kita, terutama ruang fiskal kita pasti akan terganggu dan efektivitas dari utang juga akan menjadi terganggu. Posisi utang luar negeri pemerintah bulan Januari tahun 2021 mencapai 210,8 miliar dolar Amerika atau tumbuh 2,8%. Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia swasta pada akhir Januari tahun 2021 tercatat 2,3%. Utang luar negeri yang terus bengkak dalam beberapa waktu belakangan, hanya untuk membayar utang. Penambahan utang seharusnya bisa diawasi pemanfaatannya dengan baik dan jangan sampai penambahan utang masuk ke kantong para koruptor. Penyebab utama dari bertambahnya utang ini adalah defisit anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada mengumpulkan pemasukan. Besarnya utang pemerintah menjadi perdebatan yang cukup sengit. Ada sebagian ekonom yang memandang bahwa utang publik adalah kutukan. Hutangnya gak jelas, rakyat yang harus tanggung akibatnya. Dampak peningkatan utang ini jelas akan menyebabkan beban yang tidak semestinya pada generasi mendatang. Pemerintah dengan kebijakan fiskalnya akan melakukan penekanan pengeluaran dan penambahan pemasukan atau dengan peningkatan pajak. Penekanan pengeluaran biasanya lebih memilih untuk mereduksi subsidi untuk rakyat. Jadi lengkaplah penderitaan rakyat yang negaranya mengalami defisit anggaran, yaitu pajak yang tinggi dan minimnya jaminan penghidupan dari pemerintah karena subsidi akan ditekan sekecil mungkin agar tidak membebani anggaran negara. Deritanya ya beginilah ya hidup di negara boneka, jangan sampai kita menanggung beban untuk bayarin hutang negara 7 kali 7 turunan. Selamat datang di negara boneka.